Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh tertarik melihat perkembangan sistem pendistribusian daripada gas LPG 3 kg yang mana saat ini sedang ribut-ribut. Jadi ini pengalaman. Saya waktu dulu tahun 80-an pernah menjadi pangkalan minyak tanah. Harga minyak tanah waktu itu kita sebagai pangkalan turut mengendalikan harga di sebuah kecamatan, yaitu saya Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya melihat kalau memang masalah pendistribusian ini, kuncinya adalah di pemerintah daerah. Kenapa? Harga suatu wilayah itu memang tidak sama. Harga dari Pertamina dari Pertamina Padang Sumatera Barat itu, yaitu terletak di Bungus waktu itu, sama kepada seluruh pengagen. Cuma ada lagi yang ditambahkan oleh Pertamina kepada para agen, yaitu ongkos transportasi dari gudang dari Pertamina, katakanlah begitu, sampai ke lokasi pangkalan. Itu ditanggung oleh Pertamina, sehingga pemerintah bisa menetapkan berapa harga yang sesungguhnya. Kemudian untuk di kabupaten, sebab Pertamina hanya menentukan sampai ke ibu kabupaten. Sedangkan ke tingkat kecamatan itu bupati yang menetapkan, bupati atau wali kota menetapkan harga eceran tertinggi. Sebab mereka lah yang tahu jarak antara kecamatan dengan kabupaten, ibu kabupaten. Jadi artinya masyarakat pangkalan boleh menjual harganya hanya tambahan jarak ongkos. Misalkan saja per ton liter dahulu, kalau saya tidak salah per ton liter Rp100 per ton liter. Nah itu kalau satu tangki berarti ada 5 ton, berarti Rp500 per jaraknya per kilometer. Begitu cara ukurnya kalau saya tidak salah. Sehingga harga itu bisa terkendali sampai ke tingkat pangkalan. Sekarang dengan kecanggihan itu, pangkalan sudah bisa interkoneksi dengan pihak Pertamina. Sekarang Pak Menteri Bahlil menginginkan adanya sub pangkalan yang berada mungkin di sekitar desa. Jadi harga dari pangkalan ke desa-desa atau ke sub pangkalan itu harus ditetapkan pula berapa ongkosnya oleh kabupaten, kemudian diawasi oleh camat, polisi dan desa. Sehingga berapa harga eceran tertinggi di masing-masing subagen nantinya itu bisa sampai kepada masyarakat dengan harga yang layak dan pantas. Bukan hanya seperti sekarang bahwa harga itu ditetapkan oleh Pertamina sampai ke agen ke pangkalannya gimana? Dari pangkalan ke pedagang pengecer bagaimana? Tidak ada penilaian harga, sehingga itu harganya bisa melonjak-lonjak, apalagi waktu putus. Nah, jadi waktu kekurangan stok, maka harga itu akan melonjak. Biasa itu seperti hukum ekonomi, karena ketika barang banyak harganya turun, kalau barang sedikit tentu harganya melonjak. Dan juga ada kontrak antara pangkalan dengan agen. Berapa jatah setiap pangkalan itu setiap minggunya. Itu kami mengalami hal seperti itu. Laku atau tidak laku, kami bertanggung jawab menimbunnya di gudang. Terpaksa kami waktu itu minyak tanah kan, maka terpaksa kami beli tangki, drum yang banyak. Karena kami butuh jatah. Kalau saya waktu itu jatah 10 ton sampai 15 ton per minggu. Jadi terpaksa saya punya tangki 2, tangki duduk dan drum ada 30 buah. Itulah cara-cara dan masa lalu untuk mengendalikan harga, karena ini barang bersubsidi, pemerintah daerah memang harus terlibat dalam menetapkan harga.
Apalagi ya, ongkos angkut itu berdasarkan head, berapa ongkos per kilo itu kan ditetapkan oleh provinsi. Nah, dari situlah pemerintah kabupaten atau kota akan menetapkan berapa ongkos dari pangkalan dari agen ke pangkalan, dari pangkalan ke pengecer. Misalnya dari pangkalan itu jarak ke pengecer hanya 1 kilo, berapa harga per kalengnya bisa ditambah untuk 3 kilogram LPG-nya. Misalkan 1.000, kalau jarak 5 kilogram 2.000 atau 3.000 misalnya. Itu kan tidak begitu membebani masyarakat. Yang jadi masalah sekarang adalah pangkalan itu sendiri yang menaikkan harga. Kalau agen mungkin katakanlah mungkin tidak mungkin menaikkan harga, kalau ada pun itu mungkin terselubung. Tapi itu pengalaman kami sebagai pangkalannya tanah tidak pernah itu terjadi. Dan pangkalan kalau berbuat ulah, cabut saja izinnya. Agen kalau berulah, cabut aja izinnya. Tidak ada perlu pemerintah takut-takut. Tidak perlu pemerintah daerah jangan ragu-ragu untuk ini. Nah, jadi disinilah tentunya pengawasan dari Dinas Pertambangan Energi bersama kepolisian. Ini kan sebuah saran saja ini untuk bagaimana mengatasi kekurangan gas LPG 3 kg. Sebab pada umumnya gas LPG 3 kg itu kalau konsepnya kan untuk masyarakat miskin. Ternyata semuanya pedagang juga beli yang 3 kg. Saya lihat pedagang-pedagang di pasar-pasar itu malah toko-toko besar rumah-rumah makan juga memakai yang 3 kg itu. Sebab subsidi pemerintah kan cukup besar di sana. Kabarnya sampai 12.000 per kilo. Jadi kalau satu tabung itu kan 36.000, antara 30 sampai 36.000. Itu kan luar biasa besarnya subsidi. Nah, jadi oleh karena itu barangkali ketegasan yang perlu di sini. Tidak perlu ribut-ribut seperti sekarang. Kenapa sampai kekeringan? Kalau menurut Menteri Bahlil di DPR, stok banyak untuk sampai 3 bulan masih ada. Kan tidak ada masalah sebenarnya itu. Jadi oleh karena itu saya menyarankan ada hendaknya harga eceran tertinggi itu ditetapkan oleh bupati atau wali kota dan secara berjenjang sampai ke tingkat pusat. Misalnya untuk pusat sampai kepada Pertamina, sampai ke Pertamina provinsi, pusat-pusat kantor Pertamina provinsi, gudang-gudang Pertamina, dari Pertamina ke agen itu ditetapkan oleh gubernur melalui agen ke pangkalannya. Kalau pangkalan ke sub pangkalan atau pengecer itu ditetapkan harga ecerannya oleh bupati wali kota sesuai dengan jarak kilometer dan per kilogram dari lokasi pangkalan ke pengecer. Kalau ada pengecer yang menjual di atas itu tanggung jawab pengawasan. Sebab kita yang lemah itu kan pengawasan. Dan pengalaman saya juga satu lagi bahwa waktu saya jadi pangkalan, saya tetap mengenali harga. Dan minyak-minyak yang banyak berlebih dalam seminggu itu sampai 3 tangki, waktu itu 5.000 liter per tangki. Kalau sudah habis saya stok dan itu pun saya untuk pelindung waktu ketika paceklik. Dan memang minyak atau waktu itu memang ada masa-masanya, misalnya waktu bulan puasa menjelang lebaran itu biasanya kebutuhan masyarakat meningkat. Nah, begitulah pengalaman yang saya dapatkan dan saya berbagi hari ini kepada masyarakat ataupun pemerintah. Jangan sampai terjadi kelangkaan di daerahnya, jangan sampai terjadi harga yang jauh berbeda antara satu lokasi dengan lokasi yang lain dalam satu wilayah kecamatan atau dalam satu wilayah kabupaten. Nah, demikianlah cara standar waktu itu menghitungnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.